warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu Ibu Erlika Sari SH.MH, yang telah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan materi kali ini. Oleh karena itu, saya mengambil materi yaitu objek hukum dan subjek hukum. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Handayani Mustafa, Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, pertama-tama yang akan saya bahas materi pertama yaitu subjek hukum. Nah, sebagian kita bertanyakan, apa sih subjek hukum itu? Subjek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, dan di mana di dalam pembahasan materi subjek hukum dibagi lagi menjadi dua, yaitu orang atau manusia dan badan hukum. Yang pertama saya akan membahas orang atau manusia. Menurut KUH PDT, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir dan berakhir dengan kematian. Pasal 2 KUH PDT bahwa anak yang ada dalam kandungan dianggap pembawa hak, telah lahir atau waris dan hibah. Dan apabila si anak mati sewaktu dilahirkan, maka dianggap ia tidak pernah ada. Nah, di dalam manusia ada yang namanya cakap melakukan perbuatan hukum dan ada yang tidak cakap. Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum ialah orang dewasa menurut hukum telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Manusia yang tidak cakap yaitu orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan orang yang dibawa pengampuan karena gangguan jiwa, pemabuk dan pemboros. Orang wanita yang berstatus sebagai istri. Menurut hukum, setiap manusia pribadi dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1329 KUH PDT. Hukum. Badan hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban yang tidak berjiwa atau orang yang diciptakan oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Dan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya yaitu Negara Republik Indonesia, perusahaan negara. Dan sedangkan badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang banyak di dalam badan hukum tersebut. Contohnya yaitu PT, yayasan, dan koperasi. Objek hukum. Menurut pasal 499 KUH Perdata, objek hukum yaitu benda. Benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan para subjek hukum. Benda dibedakan lagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tetap. Benda bergerak karena sifatnya menurut pasal 509 KUH Perdata, benda yang dapat dipisahkan yaitu meja, kursi. Dan benda tetap yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya yakni tanah dan yang melekat di atasnya yaitu pohon, tumbuhan, maupun arca patung. Selanjutnya yaitu hukum benda. Hukum benda adalah bagian dari hukum kekayaan yang berkaitan dengan benda dengan orangnya yang memiliki hak kebendaan. Hak kebendaan suatu kekayaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada, wajib diakui dan dihormati. Dalam hukum sendiri, benda terdapat hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak terdiri atas hak kepribadian, misalnya hak atas nama, hidup dan kemerdekaan, dan hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga karena ada hubungan suami istri, dan hak negara terhadap warga negaranya, contohnya memungut pajak. Sedangkan hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada
kepada seorang atau beberapa orang tertentu untuk menuntut seseorang atau beberapa orang yang lainnya untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya yaitu hubungan jual beli.